Halo semuanya, dengan saya Umbu Rendi Prememang, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan dari hukum internasional. Itu terbagi dari beberapa macam dan saya akan coba merangkum dengan sedemikian rupa agar kita semua dapat mengerti dan dapat memahami apa isi dari perbincangan kita kali ini. Oke, jadi baik ya, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari hukum internasional itu sendiri. Ada beberapa bagian yang ingin saya bahas di sini. Itu yang pertama ada bentuk perwujudan dari hukum internasional, yang kedua sejarah, yang ketiga subjek, yang keempat sumber-sumber hukum internasional, yang kelima hubungan internasional dan hubungan dan nasional, yang keenam penyelesaian sengketa secara internasional, dan yang terakhir itu ada pengakuan. Jadi ada 7 penjelasan yang saya bahas di sini. Ya. Agar mempersingkat waktu dan tidak berlama-lama lagi, di sini saya akan membahas dari yang pertama, itu bentuk perwujudan dari hukum internasional. Nah, teman-teman, perwujudan hukum internasional itu mencangkup beberapa sumber atau beberapa aspek yang digunakan oleh negara dan organisasi internasional untuk mengatur hubungan nasional. Jadi perwujudan hukum internasional ini digunakan oleh internasional agar mengatur hubungan. Contohnya itu seperti kita sama tetangga kita di lingkungan. Nah, itu kan pasti ada punya aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Dan pastinya juga diatur. Seperti badan yang mengatur itu kan ada PRT. Nah, dia mengatur agar terjalinnya ketentraman di lingkungan kita. Nah, seperti itu juga di organisasi internasional ini, perwujudan hukum internasional itu digunakan agar terjalinnya sebuah hubungan yang erat untuk negara-negara. Berikut juga ada beberapa bentuk perwujudan hukum internasional itu sendiri. Yang pertama itu ada traktat dan konvensi internasional. Contohnya itu seperti Konvensi Wina tentang hukum traktat tahun 1969 dan Traktat non proliferensi senjata nuklir itu dari tahun 1968 yang dilarang agar tidak terjadi kepunahan massal atau pelarangan senjata nuklir yang membahayakan untuk umat manusia. Seperti contohnya itu di Nagasaki dan Hiroshima. Nah, itu jadi dilarang. Yang kedua itu ada kebiasaan internasional. Contohnya seperti prinsip intervensi dan kebiasaan diplomatik atau kepentingan politik lah. Yang ketiga itu ada prinsip umum hukum. Contohnya itu seperti prinsip keadilan, prinsip etikat baik, dan res judicata atau kekuatan hukum tetap. Yang keempat ada keputusan yudisial dan pendapat para ahli hukum yang terdahulu. Contohnya seperti putusan Mahkamah Internasional, pendapat ahli hukum internasional. Jadi pendapat dari mereka itu sangat penting bagi hubungan internasional itu sendiri. Jadi itu bagian dari bentuk perwujudan hukum internasional di dunia yang digunakan sampai saat ini. Kita lanjut dari poin yang kedua, itu ada sejarah perkembangan hukum internasional. Sejarah perkembangan hukum internasional mencangkup beberapa era yang membentuk cara negara-negara agar dapat berinteraksi satu sama lain. Ini berhubungan dengan garis-garis besar perjalanan hukum internasional sendiri. Kita mulai dari yang pertama, itu ada masa kuno abad pertengahan. Di masa kuno abad pertengahan ini ada tiga perjanjian yang menandai perubahan di masa pertengahan ini. Yang pertama itu ada perjanjian antar kota pada masa Yunani kuno dan Romawi. Perjanjian antara negara kota seperti traktat, damai, dan aliansi sangat umum di era itu. Nah, yang kedua itu ada hukum Romawi. Hukum Romawi itu menyumbang banyak prinsip dasar yang diterapkan dalam hukum internasional modern yang kita pakai saat ini.
Seperti prinsip resiprositas dalam hubungan antar negara itu yang sampai kita pakai saat ini itu masih digunakan. Awalnya itu terbentuk dari masa hukum Romawi. Itu terdapat di masa pertengahan kuno yang masih hidup sampai sekarang dan kita gunakan sampai hari ini. Aspek yang ketiga itu dari hukum gerejawi. Pada abad pertengahan, hukum gerejawi atau kanon mengatur banyak aspek hubungan internasional, terutama itu di Eropa. Yang berikut itu ada zaman perjalanan. Ini juga dibagi menjadi dua perjanjian. Pertama itu ada perjanjian Tordesillas tahun 1494. Itu perjanjian antara Spanyol dan Portugal yang membagi dua luar Eropa menjadi dua zona, menjadi pengaruh dua kolonial. Itu di perjanjian Tordesillas tahun 1494. Poin yang kedua dari zaman perjalanan ada emergence of sovereignty atau pemikiran tentang kedaulatan negara mulai berkembang, terutama mulai melalui karya-karya para filsafat seperti Grotius. Itu sejarawan dulu. Perkembangan yang ketiga ada di abad 17 dan 19. Sering disebut sebagai Bapak Hukum Internasional. Bapak Grotius menulis De Jure Pacis, Hukum Perang dan Damai, pada tahun 1625 yang menjadi landasan hukum internasional modern sampai saat ini. Kedua itu ada Traktat Westphalia tahun 1648, menandai akhir dari perang 30 tahun di Eropa dan memformalkan konsep dari negara berdaulat serta prinsip-prinsip non-intervensi dalam urusan domestik dan negara lain. Dan juga ada di abad 20 yang ditandai dengan Liga Bangsa-Bangsa dibentuknya setelah Perang Dunia I dengan tujuan mencegah konflik global. Meskipun akhirnya gagal menghentikan Perang Dunia II. Walaupun rancangan itu gagal karena pecahnya Perang Dunia II. Setelah selesainya Perang Dunia II dibentuklah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini yang menjadi poin kedua dari abad ke-20. Didirikan pada tahun 1945 setelah Perang Dunia II dengan tujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. PBB menjadi pusat pengembangan hukum internasional modern sampai dengan saat ini agar terjalinnya sebuah hubungan erat antara negara-negara di dunia. Setelah itu, hukum internasional berkembang lagi ke era modern yang saat ini kita tahu bersama, yang ditandai dengan Mahkamah Internasional atau ICJ didirikan untuk penyelesaian sengketa internasional dan memberi nasihat hukum kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ditandai juga yang kedua itu ada perjanjian multilateral. Sejumlah perjanjian yang diikuti oleh banyak negara. Perjanjian multilateral ini merupakan perjanjian sangat penting seperti Konferensi Jenewa, Protokol Kyoto, dan Perjanjian Paris tentang perubahan iklim menunjukkan pentingnya kerjasama global dalam isu-isu penting. Ada juga di poin ketiga di era modern yang ditandai dengan hukum maritim dan ruang angkasa, bidang baru dalam hukum internasional yang mencangkup eksplorasi luar angkasa dan hukum laut internasional melalui konferensi PBB tentang hukum laut dan UNCLOS. Jadi yang kita tahu bersama itu perkembangan hukum internasional mencerminkan upaya-upaya yang terus-menerus dilakukan untuk menciptakannya tata dunia yang adil dan tertib. PBB mengusahakan agar tidak terjadinya kesalahan-kesalahan seperti yang di masa lalu dalam prinsip yang disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan zaman. Ya, kita tidak tahu mungkin ke depannya hukum internasional ini akan berkembang lagi ke depannya sesuai dengan zaman-zaman yang ada. Kita masuk di materi yang ketiga, yaitu subjek-subjek hukum internasional. Dalam hukum internasional itu subjek-subjeknya itu ada enam. Yang pertama itu negara, organisasi internasional, ketiga individu, yang keempat gerakan pembebasan nasional, yang kelima perusahaan multinasional, dan yang keenam itu yaitu Vatikan. Kita beda satu persatu. Kita mulai dari yang pertama itu negara.
Nah, sebelum masuk dari pembahasan, tahu dulu subjek-subjek hukum internasional itu adalah entitas yang memiliki hak dan kewajiban di bawah hukum internasional serta kemampuan untuk bertindak dalam lingkup hubungan internasional. Jadi, pentingnya kita mengetahui agar kita tidak jatuh dalam kesalahan. Jadi, kita bahas dari yang pertama itu. Yang pertama itu ada negara, yang dideskripsikan sebagai negara adalah subjek hukum internasional yang memiliki kedaulatan dan yuridis atas wilayah dan penduduknya. Negara juga berhak untuk berpartisipasi dalam hubungan internasional, dalam membuat perjanjian, dalam mempertahankan integritas teritorial, hubungan bisnis, dan lain-lain. Contohnya itu seperti Indonesia dan Amerika, Indonesia dan Cina, yang menjalin bisnis. Itu yang salah satu contoh negara itu sebagai subjek utama hukum internasional, karena ini berbicara tentang hukum internasional yang dimana itu pasti berkaitan dengan negara-negara yang ada. Poin yang kedua ada organisasi internasional. Organisasi internasional itu kita tahu dulu. Organisasi internasional itu sebagai entitas yang terdiri dari negara atau aktor-aktor lain yang dibentuk melalui perjanjian internasional dan memiliki hak serta kewajiban di bawah hukum internasional. Atau seperti kita memiliki organisasi jual beli, ekspor impor, apapun itu yang berkaitan dengan negara dan negara. Seperti kita menjalankan bisnis bilateral, atau contohnya itu seperti PBB, Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, ASEAN. Itu juga termasuk karena melibatkan negara-negara dan diatur di bawah hukum internasional. Yang ketiga ada subjek individu. Dalam konteks ini, individu itu dapat menjadi subjek hukum internasional, terutama dalam hal hak asasi manusia dan hukum pidana internasional. Individu juga dapat memiliki hak yang dilindungi oleh hukum internasional dan juga dapat dikenai kewajiban serta tanggung jawab atas pelanggaran hukum tersebut. Seperti tersangka dalam kasus kejahatan perang yang diadili oleh Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC. Jika kita ingin pergi ke luar negeri saja contohnya, kita harus taat kepada hukum yang ada di dalam negara yang kita tuju. Lanjut di subjek hukum berikut, gerakan pembebasan nasional, seperti kelompok-kelompok yang berjuang untuk kemerdekaan dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Itu juga termasuk dalam subjek hukum internasional karena diakui sebagai subjek hukum internasional, terutama dalam konteks perjuangan melawan kolonialisme dan pendudukan. Contohnya satu organisasi pembebasan di Palestina, PLO. Itu merupakan salah satu contoh dari gerakan pembebasan. Poin yang kelima dari subjek hukum internasional itu ada perusahaan multinasional, seperti yang kita bahas yang pertama itu juga termasuk dalam subjek hukum karena kegiatan yang dilakukan itu berhubungan dengan negara antar negara dalam hukum internasional. Nah, seperti perusahaan multinasional yang dapat memiliki kewajiban tertentu di bawah hukum internasional, terutama terkait dengan hak asasi manusia dan lingkungan yang ada. Seperti yang kita tahu itu ada perusahaan iPhone, Microsoft, dan lain-lain. Atau kegiatan bilateral yang melibatkan dua negara. Subjek hukum yang keenam itu ada Vatikan atau sebagai entitas berdaulat yang diakui secara yuridis atas kota Vatikan, memiliki status unik sebagai subjek hukum internasional karena kota Vatikan itu merupakan peran diplomatik tahta suci di sana. Dari beberapa subjek hukum yang kita bahas tadi, mungkin subjek-subjek ini memiliki peran yang sangat penting dan tugasnya masing-masing dalam dinamika hubungan internasional dan penerapan serta perkembangan hukum internasional itu sendiri. Kita masuk di materi yang keempat, itu ada sumber-sumber dari hukum internasional, terdiri dari berbagai sumber yang menjadi dasar pengaturan hukum antar negara dan entitas internasional. Di sini ada 6 sumber-sumber dari hukum internasional itu. Yang pertama ada traktat, yang kedua kebiasaan internasional atau customary international of law,
Yang ketiga ada prinsip-prinsip umum hukum. Yang keempat ada keputusan yuridis. Yang kelima pendapat para ahli. Yang keenam ada resolusi dan deklarasi organisasi internasional. Kita beda dari yang pertama, itu ada traktat, bahkan perjanjian yang diadopsi secara resmi oleh negara-negara yang mengikat secara hukum. Contohnya seperti Konvensi Wina tentang hukum traktat tahun 1969, Perjanjian Paris tentang perubahan iklim tahun 2015. Jadi perjanjian yang diadopsi ini secara resmi oleh negara-negara yang mengikat seluruh negara agar terjalinnya sebuah keharmonisan dalam bernegara atau menciptakan perdamaian dalam semua negara-negara yang ada. Di bawah hukum internasional itu diatur agar terciptanya keharmonisan antara negara bernegara. Poin yang kedua ada kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional itu merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh sebuah negara atau praktik umum yang diterima sebagai hukum karena konsistensi dan keyakinan bahwa praktik tersebut itu berlaku dalam negara tersebut atau kewajiban hukum dalam negara tersebut, seperti prinsip non-intervensi dan kebiasaan diplomatik. Itu yang menandai dari kebiasaan internasional atau customary international of law. Yang ketiga ada prinsip umum hukum atau general principle of law, seperti prinsip-prinsip yang diakui oleh sebagian besar sistem hukum internasional dan diterapkan dalam hukum internasional sendiri, seperti prinsip keadilan dan itikat baik sebuah negara. Dari kebiasaan internasional atau dalam negara-negara, kebiasaan yang sering dilakukan menjadi ciri khas dari sebuah negara. Itu merupakan poin penting dari poin yang kedua tadi, kebiasaan internasional. Kita lanjut di poin yang keempat, ada keputusan judicial decisions. Merupakan sebuah keputusan pengadilan internasional bagi negara-negara dan nasional yang berpengaruh dalam interpretasi hukum internasional dan mengatur negara-negara yang ada di bawah naungan hukum internasional itu, seperti keputusan Mahkamah Internasional ICJ merupakan salah satu keputusan yudisial hukum internasional itu sendiri. Yang kelima ada pendapat ahli hukum atau technique of the most high quality public science. Pendapat dan tulisan dari para ahli hukum terkemuka yang masih digunakan sebagai panduan dalam penerapan hukum internasional atau di saat terjadinya masalah-masalah yang tapi sudah pernah diselesaikan di masa lalu, maka digunakanlah pendapat para ahli dahulu agar dapat menangani kasus yang terjadi lagi. Kasusnya itu sama seperti yang telah terjadi di masa lalu, maka akan digunakannya kembali itu prinsip dari pendapat para ahli terdahulu, seperti karyanya Grotius itu dalam ahli hukum internasional itu pernah digunakan kembali. Jadi itu merupakan penjelasan dari pendapat ahli hukum di poin kelima. Kita masuk di poin keenam, itu resolusi dan deklarasi organisasi internasional. Contohnya seperti dokumen yang dikeluarkan oleh organisasi internasional yang memberikan panduan dan norma dalam hukum internasional. Seperti contohnya itu Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948, resolusi Dewan Keamanan PBB bersama-sama dengan sumber-sumber hukum internasional ini membentuk kerangka hukum yang sangat kompleks dan dinamis yang mengatur hubungan antara negara dan entitas internasional lainnya. Dari semua poin yang telah kita bahas ini merupakan sumber-sumber yang digunakan hukum internasional untuk menjaga ketertiban dan keamanan dan dalam bernegara atau menjaga hubungan baik antar negara, seperti itu. Kita masuk di materi yang kelima, yaitu hubungan hukum internasional dan hubungan hukum nasional.
Ini ada hal yang menarik di sini karena di sini kita berbicara tentang dua sistem hukum yang saling berkaitan, uh, dan juga saling bertransaksi dalam berbagai cara. Seperti penjelasan yang akan saya bahas di sini itu ada 5. Kita bahas dari yang pertama, yaitu inkorporasi dan transformasi. Inkorporasi itu merupakan negara yang menganut prinsip inkorporasi otomatis, atau dia seperti automatic, berjalan sendiri. Mengapa? Bahwa hukum internasional itu secara langsung menjadi bagian dari hukum nasional tanpa perlu tindakan khusus. Jadi hukum internasional inkorporasi bisa diterapkan secara langsung oleh pengadilan nasional. Seperti itu mungkin dari inkorporasi yang otomatis. Transformasi atau negara yang menganut prinsip transformasi memiliki adanya tindakan. Jadi dia tidak berjalan secara manual. Jadi dia harus ada badan hukum yang mengatur dan menjalankan peraturan nasional yang transformasi ini. Atau artinya itu hukum internasional harus diterjemahkan atau ditransformasikan ke dalam undang-undang agar dapat mengatur dan menjalankan undang-undang nasional yang diterapkan. Sebelum diterapkan itu harus diadaptasi dulu menjadi undang-undang dalam sebuah negara agar dapat dipahami dan dijalankan dalam sebuah negara. Poin yang kedua, ada primasi hukum internasional. Dalam beberapa negara, hukum internasional memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding hukum nasional. Artinya, apabila terdapat konflik antara hukum nasional dan hukum internasional yang bertentangan dalam sebuah negara, maka hukum internasional yang akan diutamakan. Karena itu tadi, kedudukannya lebih tinggi dan lebih mengikat dan lebih mencangkup banyak hal yang diperlukan dalam masalah atau konflik yang terjadi. Di poin yang ketiga ada implementasi dan penegakan. Negara-negara memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan dan menegakkan hukum internasional melalui hukum nasional yang ada di negara mereka. Ini juga dapat mencangkup beberapa bidang seperti hak asasi manusia, lingkungan, perdagangan, serta juga keamanan. Karena mencangkup peraturan yang berjalan dalam internasional dan juga nasional. Yang keempat, ada pengaruh dari timbal balik atau hukum internasional sering juga dipengaruhi oleh praktik dan perkembangan dalam hukum nasional. Sebaliknya juga, hukum nasional juga dapat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip atau aturan dalam hukum internasional. Ada juga interaksi dinamis di mana kedua sistem ini saling memengaruhi dan berkaya cangkupan pengaturannya masing-masing. Seperti hukum nasional itu mengatur di negaranya dan internasional sebagai naungan dari peraturan yang ada atau peraturan timbal balik yang dibutuhkan. Poin yang kelima ada peran pengadilan nasional. Di sini pengadilan nasional itu memiliki peran yang sangat penting dalam mengimplementasikan dan menerapkan hukum internasional. Mereka dapat menggunakan hukum internasional sebagai panduan dalam membuat keputusan hukum dan memastikan bahwa negara mereka mematuhi kewajiban internasional. Terima kasih karena teman-teman mau menonton video ini dari awal sampai akhir. Akhir kata, jika ada kurang dan kata-kata yang kurang berkenan dan kurang teman-teman mengerti, bisa langsung ke kolom komentar. Saya tunggu pertanyaan dari teman-teman dan jika ada waktu dan kesempatan berikut akan saya jelaskan di video berikutnya. Terima kasih.